Iman terhadap takdir itu mencakup 4 hal. Ada al-qadha, ada al-qadar. Kalau disebutkan satu al-qadha saja, itu masuk di dalamnya al-qadar. Atau disebutkan al-qadar saja, masuk di dalamnya al-qadha. Kalau disebutkan satu. Namun kalau digabung dua-duanya, ada al-qadha, ada al-qadar, maka masing-masing memiliki makna tersendiri. Al-qadha artinya ketentuan Allah tentang adanya sesuatu atau tidak ada. Itu namanya al-qadha. Ketentuan Allah terhadap sesuatu itu ada atau tidak ada. Sedangkan al-qadar, penciptaan sesuatu dengan kaifiyahnya, cara tertentu dan waktu tertentu, itu qadar namanya. Kalau qadha dia lebih umum. Allah tentukan jadi atau tidak jadi. Itu al-qadha. Sedangkan al-qadar sudah ditentukan jadinya, bagaimana caranya, kapan waktunya, itu adalah disebut dengan al-qadar. Bagaimana cara dia mendapatkan jabatan itu, bagaimana, kapan, dan seterusnya, itu masuk kepada al-qadar. Memahami al-qadar ini ada 4. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu, baik secara global ataupun rinci. Allah tahu segala sesuatu. Ini pertama tahapannya. Harus kita yakini bahwa Allah mengetahui sekecil apapun masalah. Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu. Di mana jatuhnya, kapan jatuhnya, tanggal berapa, menit ke berapa, detik berapa, Allah tahu. Ini tingkatan pertama tentang iman terhadap qadar. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hajj. Di antaranya surat Al-Hajj ayat 170, tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Pasti jawabannya tentu ya Allah, kami sudah mengetahui hal itu. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Allah sudah tentukan takdir kita semua ini, semua makhluk sebelum penciptaan langit dan bumi, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Yang kedua, mengimani bahwa Allah telah mencatatnya di Lauhul Mahfuz. Nah, ini hadisnya tadi. Meyakini, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencatat semua takdir masing-masing kita 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Yang ketiga, harus kita yakini bahwa apapun yang ada di bumi ini, yang ada di dunia ini, tidak akan bisa apa-apa kecuali dengan kehendak Allah. Tidak akan bisa kita bergerak tadi dari rumah menuju ke masjid ini kecuali dengan kehendak Allah. Maka doa yang selalu kita ucapkan setelah keluar dari rumah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada rasa takut kita keluar dari rumah. Tidak ada rasa takut. Kalau Allah sudah takdirkan mati, nggak keluar rumah pun mati. Mati. Tapi kalau Allah belum takdirkan mati, ditembak depan pintu rumah kita, Allah sudah takdirkan mati, tidak akan mati. Ini harus kita yakini. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan itu semua. Apakah itu berkaitan dengan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri, atau yang berkaitan dengan yang dilakukan oleh manusia? Dalilnya apa? Surat Al-Qasas. Di antaranya banyak dalilnya. Di antaranya surat Al-Qasas ayat 86. Rabbmu, yaitu Allah, menciptakan apa yang dia kehendaki dan dia pilih. Dalam ayat yang lain, wa yaf'alullahu ma yasha. Allah lakukan apa yang dia kehendaki. Kalau Allah kehendaki, jadi. Tidak Allah kehendaki, tidak jadi. Idza aradallahu syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Enak hidup kita kalau memiliki keyakinan seperti ini. Tidak ada gundah gulana, tidak ada rasa was-was. Bagaimana masa depan saya nanti? Bagaimana anak saya ke depan? Keturunan saya? Tidak ada rasa takut. Kenapa? Allah sudah tentukan.
Kalau Allah tidak kehendaki, tidak akan terjadi. Sebaliknya, jika Allah kehendaki, seluruh manusia, seluruh makhluk menghalangi, tidak akan bisa menghalangi. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Itu ingat. Setiap solat kita baca. Allahumma, ya Allah, la mani'a lima a'taita. Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Engkau beri. Wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa memberi apa yang Kau halangi. Apa yang ditakuti lagi? Kalau Allah sudah takdirkan jadi gubernur sekarang juga, kun payakun, jadi gubernur. Tidak ada pencoblosan. Kalau Allah takdirkan, Allah inginkan semua jamaah yang hadir di malam Rabu, di malam pencoblosan akan diumrohkan oleh Raja Salman, mungkin enggak? Mampu Allah? Mampu. Idza aradallahu syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ini kita tanamkan dalam diri kita, tanamkan dalam keluarga kita. Ini yang ketiga. Yang keempat tahapannya adalah meyakini bahwa semua yang ada di bumi ini ciptaan Allah, makhlukah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik pada zatnya ataupun pada sifatnya ataupun pada gerakannya. Zatnya, bentuk tubuh kita ini, sifatnya bagaimana, murah senyum orangnya, cemberut orangnya, bagaimana gerakannya, gemulai atau gagah berani, harus kita yakini semua itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pula nanti ketika kita melihat seorang hamba Allah yang mungkin dalam pandangan kita tidak elok dipandang mata, begitu kita ingat ciptaan Allah, kita tidak berani mengejeknya. Tidak berani. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah menciptakan manusia sebaik-baik ciptaan. Lalu kita ejek dia, kerempeng. Apalagi keling, dalam bentuk ejekan. Tidak boleh. Seakan-akan kita sedang merendahkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 62. Allah pencipta segala sesuatu. Dalam ayat yang lain surat Al-Furqan ayat kedua, dialah Allah menciptakan segala sesuatu dan menentukan takdirnya. Ketika kita meyakini bahwa Allah pencipta segala sesuatu ini, dan ini bahagian keempat tadi, iman terhadap qadar tadi, bahwa Allah menciptakan semuanya, baik zatnya, sifatnya, gerakannya, maka kita pun menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah takdirkan kita kelahiran seorang anak yang cacat, satu tangannya, satu kakinya, tidak kecewa kita. Kenapa? Ini sudah ketentuan Allah. Tetapi bagi orang yang tidak memahami takdir ini, ada yang stres, tidak siap dengan kondisi itu. Ada yang mungkin dia meratap, tidak rela dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 tahapan tentang iman terhadap takdir.